Pernah dengar istilah, kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja? Tapi tahu nggak, sebagian besar kecelakaan sebenarnya bisa dicegah hanya dengan satu hal sederhana, menggunakan alat pelindung diri. Tapi, apakah kamu sudah benar-benar tahu fungsi dan cara pakai APD yang benar? Dalam video kali ini saya akan membahas penjelasan singkat tentang pentingnya APD dalam K3 dan statistik singkat tentang kecelakaan kerja yang bisa dicegah dengan APD. Apa itu alat pelindung diri, APD? Definisi APD menurut Permenaker yaitu fungsi utama untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya. Pertanyaannya, kapan APD harus digunakan? Jenis-jenis APD berdasarkan bagian tubuh. 1. Pelindung kepala. Contoh, helm proyek, safety helmet. Fungsi, melindungi dari benda jatuh, benturan. 2. Pelindung mata dan wajah. Contoh, goggles, face shield. Fungsi, melindungi dari serpihan, cahaya terang, percikan bahan kimia. 3. Pelindung pendengaran. Contoh, earplug, earmuff. Fungsi, melindungi dari kebisingan di atas 85 dB. 4. Pelindung pernapasan. Contoh, masker, respirator. Fungsi, menyaring debu, asap, gas berbahaya. 5. Pelindung tangan. Contoh, sarung tangan kulit, karet, tahan panas. Fungsi, mencegah luka, iritasi, kontak bahan kimia. 6. Pelindung kaki. Contoh, sepatu safety, boots baja. Fungsi, melindungi dari benda tajam, licin, benda berat. 7. Pelindung tubuh. Contoh, rompi reflektif, jas hujan, apron tahan panas. Fungsi, melindungi dari panas, bahan kimia, air, dan terpaan fisik. Pemilihan dan penggunaan APD yang tepat. Cara memilih APD sesuai jenis bahaya. Standar dan sertifikasi APD, SNI, ANSI, ISO. Cara memakai dan melepas APD dengan benar. Perawatan dan penyimpanan APD. 1. APD berbahan kain, seperti masker kain, pakaian kerja, sarung tangan kain. Cuci menggunakan air hangat dan deterjen. Keringkan dengan sinar matahari atau mesin pengering. Jangan gunakan pemutih berlebihan agar material tidak cepat rusak. 2. APD berbahan plastik karet, seperti pelindung wajah, helm, sepatu boot. Lap dengan kain basah dan sabun ringan. Gunakan disinfektan jika APD terpapar cairan berbahaya. Bilas hingga bersih,
lalu keringkan. 3 APD sekali pakai, masker medis, sarung tangan lateks. Tidak perlu dicuci. Buang di tempat sampah khusus limbah APD atau B3 setelah digunakan. Cara menyimpan APD. Penyimpanan APD harus menjamin kebersihan dan menjaga bentuknya. Simpan di tempat kering, bersih, dan terlindung dari sinar matahari langsung. Gunakan lemari atau kotak penyimpanan khusus. Pisahkan APD yang bersih dan yang belum dicuci. Hindari menumpuk APD basah atau kotor agar tidak menjadi sarang jamur dan bakteri. Cara mengganti APD. Penggantian APD harus dilakukan sesuai dengan kondisi dan jenisnya. Masker sekali pakai. Ganti setiap kali basah, rusak, atau setelah pemakaian maksimal 4-6 jam. Sarung tangan sekali pakai. Ganti setelah 1 kali penggunaan atau jika sobek. APD kain atau reusable. Ganti jika sudah rusak, sobek, atau tidak bisa dibersihkan secara sempurna. Helm atau pelindung kepala. Ganti jika retak, bentuk berubah, atau sudah melewati masa kedaluarsa. Umumnya 2-5 tahun tergantung jenis. Sepatu safety. Ganti jika sol aus, bagian pelindung rusak, atau tidak nyaman lagi dipakai. Tantangan dan kesalahan umum APD. 1. Tidak nyaman dipakai. APD terasa panas, berat, sempit, atau bikin gerah. Membatasi ruang gerak atau penglihatan. Menyebabkan iritasi atau gatal karena bahan tertentu. 2. Kurangnya kesadaran akan risiko. Merasa pekerjaan tidak terlalu berbahaya. Menganggap kecelakaan tidak akan terjadi pada saya. Tidak paham betapa pentingnya fungsi APD. 3. Tidak tersedia atau sulit dijangkau. Perusahaan tidak menyediakan APD dengan lengkap atau sesuai standar. APD tidak tersedia di lokasi kerja saat dibutuhkan. 4. Kebiasaan atau budaya kerja yang buruk. Lingkungan kerja yang tidak menekankan pentingnya K3. Rekan kerja atau atasan juga tidak pakai APD, jadi ikut-ikutan. 5. Kurangnya edukasi atau pelatihan. Tidak diajarkan cara menggunakan APD yang benar. Tidak tahu cara merawat atau menyimpan APD. 6. APD tidak sesuai ukuran atau jenis. Ukuran tidak pas, kebesaran kekecilan. Jenis APD tidak cocok untuk jenis pekerjaan yang dilakukan. 7. Terburu-buru atau ingin cepat selesai. Menganggap memakai APD menghabiskan waktu. Lebih memilih menyelesaikan pekerjaan tanpa repot. Kesimpulan dari video ini, APD adalah garis pertahanan terakhir dalam K3. APD mungkin tidak nyaman, tapi jauh lebih tidak nyaman kalau kamu sampai celaka. Komen di bawah, APD apa yang sering kamu gunakan di tempat kerja? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kerjamu. Sampai jumpa di video channel K3 Indonesia selanjutnya. Terima kasih.